496 keluarga bulu murni. Nama, bintang yang tertelan penulis, Woci Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, bab 496, keluarga bulu murni. Penerjemah, editor. Sebagai pusat area seluas 10 juta km, tembok kota Swallow Mound tingginya sekitar 300 meter. Tembok itu begitu panjang, sehingga orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Tembok itu hampir seperti pegunungan hitam yang tak berujung. Dan pintu kota itu lebarnya hampir 100 meter dan tingginya 200 meter. Sekelompok prajurit bersisik yang tampak garang dan berbaju besi berdiri di sana untuk mengumpulkan biaya masuk. Cepat, bayar. Kau ingin masuk tanpa uang. Kau pasti ingin mati. Sekelompok prajurit yang mengintimidasi itu masing-masing membawa pisau besar, atau kapak besar, berteriak dan meneriaki sesekali. Dengan sekilas pandang, Luo Feng dapat memastikan bahwa penduduk asli dunia Blood River memang sangat kuat. Bahkan para prajurit ini semuanya adalah penjelajah bintang 5 ke atas. Jika mereka ditempatkan di bumi, salah satu dari mereka akan dianggap memiliki kehadiran Dewa Iblis. Tentu saja, di dunia Blood River, mereka hanyalah prajurit biasa. Tuan Muda Nake ada di sini. Cepat dan beri jalan, biarkan Tuan Nake memasuki kota. Para prajurit pemberani itu sangat bersemangat, bahkan tidak memungut biaya masuk dari Nake dan timnya. Namun, Paman Guntur itu masih tersenyum senang dan mengacungkan mata uang hitam, untuk Anda dan saudara-saudara minum. Prajurit terdepan menanggapinya dengan biasa, menjadi sangat ramah. Anggur, baik yang dibuat dari buah-buahan atau biji-bijian, terdiri dari jutaan jenis minuman yang berbeda, semuanya dengan nama yang sama. Aku ingin tahu seperti apa rasa anggur dari dunia Sungai Darah. Luo Feng tersenyum. Setelah memasuki kota, Nake berkata dengan penuh semangat, Kakak Feng, aku sangat mengenal kota ini. Mengapa tidak tinggal di rumahku sebentar? Setelah beristirahat sebentar, aku akan mengajakmu berkeliling kota untuk melihat-lihat. Meskipun kota ini besar, tidak ada tempat yang tidak kukenal. Ya, Tuan Feng. Di sampingnya, Paman Guntur juga tersenyum, dan di belakangnya semua penjaga menatap Luo Feng, tanpa bersuara. Untuk dapat langsung membunuh 13 kapak. Orang macam apa dia? Di gundukan Swallow, memang ada beberapa kekuatan yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, untuk membunuh mereka semua sendirian, seorang pejuang absolut seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak perlu, kita akan berpisah di sini, kata Luo Feng. Dia sudah selesai membaca detail kristal Sungai Darah. Karena itu, dia sudah merumuskan rencana tentang cara menyelesaikan misi. Pada saat yang sama, Luo Feng tidak ingin terlalu dekat dengan keluarganya. Lagi pula, jika dia akhirnya tinggal bersama mereka, akan ada masalah setelahnya. Berpisah, Nake tertegun. Ekspresi Paman Guntur juga gugup, berpikir, pejuang absolut ini baru saja pergi. Nake mengangguk, menatap Luo Feng, Kakak Feng, jika aku ingin menemuimu di kota, apakah aku bisa? Luo Feng menatap pemuda berbaju zirah perak di hadapannya, tersenyum, di mana hotel terbaik di gundukan burung layang-layang. Paviliun awan terbang. Pemuda berbaju zirah perak itu berkata, jika kau ingin menemukanku, pergilah ke sana. Luo Feng tersenyum. Nake mengangguk. Setelah itu Luo Feng berbalik dan berjalan ke jalan panjang yang tampaknya membentang selamanya, siluetnya menjadi kabur dan dalam sekejap dia telah pergi jauh. Nake, Paman Guntur dan para penjaga semua memperhatikan prajurit misterius berbaju zirah hitam yang jauh yang membawa pisau dan perisai. Paman Guntur berkata dengan gembira, sepanjang hidupku, ini mungkin prajurit terkuat yang pernah kudekati. Nake mengangguk. Ayo pergi Tuan Muda, kita akan pulang. Paman Guntur yang tinggi dan tegap berkata, masalah Tuan Feng ini, sebaiknya kita sampaikan pada Tuan Tua. Terutama masalah keluarga Yu, kita juga harus sampaikan padanya. Kurasa ini bukan masalah kecil. Pergilah, pulanglah. Nake membawa pengawalnya dan bergegas pulang. Swallow Mound terlalu besar, kota dengan luas 1000 km. Nake dan kelompoknya butuh waktu hampir 1 jam untuk sampai di rumah. Keluarga Na, mereka dianggap sebagai salah satu keluarga pedagang kelas atas di Swallow Mound. Karena wilayah Swallow Mound meluas hingga lebih dari 10 juta km, dibandingkan dengan diameter bumi yang hanya sekitar 10.000 km. Kota sebesar itu, tentu saja mengakibatkan populasinya juga besar. Selain itu,
jumlah kekuatan keluarga juga banyak seperti ikan dan udang di lautan. Keluarga Na, keluarga Yu, mereka dianggap sebagai keluarga tingkat menengah. Organisasi seperti 13 kapak adalah kekuatan atas. Rumah besar keluarga Na, mengenakan jubah hitam yang indah, ekspresi pria berambut perak itu tercengang. Dia terkejut saat mendengarkan cerita putranya Nake dan Paman Guntur. Sangat kuat, ayah. Anda tidak melihat pemimpin 13 kapak membunuh Yu Yanta seperti membunuh ternak, hanya satu serangan kapak dan dia mati. Namun 13 kapak melawan kakak Feng, bahkan tidak memiliki perlawanan apapun. Saya hanya melihat 13 siluet dan 13 kilatan bilah, 13 kapak bahkan tidak bisa bereaksi sebelum mereka mati. Petik 2. Ya Tuan Tua, Tuan Muda mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana itu bisa? Pria parubaya berambut perak Nabu menjadi tenang setelah beberapa saat. Untuk mencapai begitu banyak hal untuk bisnis keluarga Na, dia berhati-hati dan teliti. Prajurit ini, prajurit sejati. Nabu menatap putranya sendiri, di mana dia? Kami berpisah setelah memasuki kota. Aku mengundangnya untuk tinggal di sini bersama kami, tetapi dia tidak menerimanya. Namun, dia berkata jika kami ingin menemuinya, kami bisa pergi ke paviliun awan terbang. Kata Nake, matanya berbinar, ayah, ayo kita pergi ke sana sekarang. Tidak, Nabu mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, prajurit sejati ini memilih untuk berpisah setelah memasuki kota. Jelas dia tidak ingin terlalu dekat dengan kita. Kamu ceritakan seluruh kisah tentang bagaimana kamu bertemu dengannya secara rinci sekali lagi kepadaku. Ya, Nake segera memulai ceritanya. Semakin dia mendengarkan, semakin ekspresi Nabu rileks, akhirnya dia tersenyum. Ayah, Nake menatap ayahnya, haha, Keke, kamu beruntung. Nabu tersenyum. Dari apa yang kau katakan, sepertinya pendekar misterius Feng ini tidak suka membantai. Jika dia bisa menghindarinya, dia tidak akan membunuh orang lain. Dan dia tidak suka terlalu dekat dengan siapapun, namun dia memiliki kesan yang baik tentangmu. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk membiarkanmu menemuinya. Nake menjawab dengan bersemangat, kalau begitu kita harus pergi sekarang. Tidak, Nabu menggelengkan kepalanya, kau baru saja berpisah dan sekarang kau ingin bergegas ke sana. Jika kau menemuinya sekarang, dia tidak akan menghargainya. Tidak usah terburu-buru, kita akan menunggu sampai besok. Besok kita akan mengunjungi pendekar Feng. Baiklah, Lei Dong, temani Tuan Muda kembali. Ya, Paman Petir yang tinggi dan kekar membawa Nake dan pergi, hanya menyisakan Nabu di ruangan itu. Mata Nabu yang berambut perak berkilau seperti rubah tua. Dia berkata dengan lembut, Feng, keluarga Yu, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Yu bahkan untuk membangkitkan 13 kapak untuk merampok dan membunuh mereka? Asteris. Kota gundukan burung layang-layang. Luo Feng tidak terburu-buru untuk menuju hotel. Pertama-tama, ia berjalan-jalan di sekitar kota, mencari tempat makan dan minum yang acak, dan mendengarkan para pelanggan dan percakapan mereka. Dengan cara ini, ia dapat lebih memahami berbagai hal di dalam kota. Benua Blood River tidak memiliki matahari atau bulan. Namun karena pergerakan 18 tingkat awan di atasnya, hal itu membuat benua itu bersinar dan redup pada waktu yang berbeda, yang menjadi hari mereka. 1 hari di benua Blood River sama dengan sekitar 7 hari di bumi. Di kota Swallow Mound, Pavilion Flying Cloud adalah hotel paling mewah. Diameternya 10 km. Ini lebih besar dari beberapa kota kabupaten di bumi. Interiornya indah, dan dapat menampung hingga 500.000 tamu. Kerumunan orang mengalir masuk dan keluar setiap hari. Dengan banyaknya orang yang masuk dan meninggalkan negara itu setiap hari, bisnis di sini sangat bagus. Di lobi Pavilion Flying Cloud, ada 100 anggota staf yang ditempatkan. Kamar, Luo Feng menatap gadis muda yang mengenakan gaun bulu hitam. Kita punya lantai dasar, lantai langit, lantai awan, yang mana yang ingin kamu tempati? Mengenai harga, tembok di sana menunjukkan semuanya. Wanita itu tersenyum dan menjawab. Lantai awan, Luo Feng bergumam. Kamar lantai awan 2, tarif harian 3 mata uang besar. Wanita di dalam tersenyum. Luo Feng meraih dan mengambil mata uang ungu dan melemparkannya ke atas meja. Wanita itu segera mengambilnya dan mulai mengerjakan reservasi Luo Feng. Mata uang dunia Blood River berbentuk seperti bilah-bilah kecil. Denominasi mata uang dibagi menjadi bilah kecil merah,
disebut mata uang kecil bilah tengah hitam, mata uang tengah bilah besar hijau, mata uang besar dan di atasnya bilah ungu termahal disebut mata uang harta karun. Satu mata uang tengah bernilai 1000 mata uang kecil. Satu mata uang besar bernilai 1000 mata uang tengah. Satu mata uang harta karun bernilai 1000 mata uang besar. Di paviliun awan terbang yang mewah, kamar termewah adalah lantai awan, dibutuhkan 3 mata uang besar per malam, setara dengan 3 juta mata uang kecil. Ini bukanlah tempat yang bisa ditinggali orang biasa. Dan Luo Feng, setelah membunuh 13 kapak, telah memperoleh semua kekayaan mereka. Jumlah kekayaan ini jauh lebih banyak daripada kekayaan keluarga Na dan keluarga Yu jika digabungkan. Sedikit uang ini sama sekali tidak mengganggunya. Tuan, ke sini. Seorang pemuda tampan berpakaian staf dengan hormat memimpin jalan. Terletak di depan Luo Feng adalah sebuah bangunan 3 lantai dengan taman bunga dan kolam. Di luar halamannya terdapat kata-kata level awan. Tidak buruk, Luo Feng melihatnya dengan saksama. Setelah mengangguk puas, dia duduk di kursi ruang tamu dan menatap pelayan di depannya. Apapun pesanan tuan dan kapanpun Anda ingin memesannya, silakan hubungi kami. Saya akan melayani Anda selama Anda tinggal di paviliun awan terbang kami. Pelayan muda itu berkata dengan hormat. Ini pertama kalinya saya memasuki kota Swallow Mound. Saya ingin Anda memberitahu saya tempat mana di sini yang istimewa, tokoh dan kekuatan besar apa yang ada di sana. Luo Feng mengeluarkan mata uang bilah kristal hijau giok. Semakin rinci informasi yang Anda berikan, dan jika saya merasa puas, semakin baik pula hadiah yang akan Anda terima. Pelayan itu melihat mata uang hijau giok itu dan matanya berbinar, berkata, saya telah tinggal di kota Swallow Mound selama lebih dari 200 tahun, dan tinggal di paviliun awan terbang selama hampir 100 tahun. Saya telah mendengar banyak hal. Pelayan itu segera mulai menceritakan gambaran yang tak ada habisnya tentang segala hal. Dia sangat bersemangat, mengungkap semua tokoh besar dan orang penting yang ada di kota itu. Dia berbicara selama 2 jam penuh sebelum mengakhirinya. Dia bahkan tidak mengambil napas di antaranya. Luo Feng mendengarkan dan mengangguk. Baiklah, kau berbicara dengan baik. Suara Luo Feng seperti mengandung sihir, menyebabkan mata pelayan itu tampak tak bernyawa dan linglung. Ini hadiah. Untukmu, pergilah sekarang. Mata uang hijau giok itu mendarat di tangannya. Baru pada saat itulah dia terbangun dari linglungnya. Namun dalam benaknya, dia tidak dapat mengingat apapun tentang pertanyaan Luo Feng sebelumnya. Orang harus tahu, Luo Feng sudah bisa menggunakan keterampilan jejak budak. Oleh karena itu, melawan bajingan penjelajah bintang ini, itu semudah tidur. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Pelayan itu meraih mata uang itu dengan gembira dan pergi. Luo Feng memejamkan matanya. Dalam benaknya semua yang dikatakan pelayan sebelumnya terlintas. Pemahamannya tentang kota gundukan Swallow jauh lebih jelas sekarang. Keluarga bulu murni. Sepertinya, jika ada, keluarga bulu murni ini akan memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki kristal sungai darah. Luo Feng bergumam bab 497, Reruntuhan Dewa Kuno. Penerjemah, Editor. Penjelasan pelayan itu sangat rinci tentang banyak keluarga di wilayah gundukan Swallow, berbagai organisasi, sekte, dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, super, tinggi, menengah, rendah, des. Keluarga Na dan keluarga Yu, ini adalah kekuatan tingkat menengah. Kapak ke-13 dianggap sebagai kekuatan tingkat tinggi. Di seluruh wilayah gundukan Swallow, ada 3 kekuatan super. Mereka adalah keluarga Roquin, keluarga Purefeder, dan keluarga Hulei. Keluarga Hulei adalah kelompok buas tertentu, keluarga Roquin adalah keluarga pemimpin kota, dan keluarga Purefeder adalah keluarga bisnis nomor 1. Kristal sungai darah, itu sangat berharga. Ketiga kekuatan super ini memiliki kemungkinan tertinggi untuk memilikinya. Luo Feng duduk di sana, mengetuk sandaran tangan. Adapun kemungkinan tertinggi di antara ketiganya, itu tidak diragukan lagi adalah keluarga Roquin. Yang kedua adalah keluarga Purefeder. Adapun keluarga Hulei, mereka terlalu jauh, tidak perlu pergi ke sana. Seorang penguasa domain level penguasa domain perlu menyatu dengan satu kristal sungai darah untuk memperoleh pengakuan dari kuil abadi, memperoleh hak untuk menjadi pemimpin kota. Oleh karena itu, pemimpin kota pasti sudah menyatu dengan satu kristal. Dan sebagai yang terkuat di wilayah itu, ia memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki yang lain.
Jika seseorang adalah pemimpin kota, setelah menyatu dengan satu kristal, ia pasti akan mencoba dan mendapatkan kristal lain untuk menyatu sekali lagi. Namun, ia adalah penguasa domain. Dan aku hanya level alam semesta 9. Tentu saja, domainku sendiri berada di level 9 dan aku mahir dalam hukum ruang dan asal emas. Aku yakin bisa membunuh penguasa domain normal di level 2 atau 3. Yang kutakutkan adalah ia adalah penguasa domain level 7 atau 8. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sebelum mengetahui detail pasti dari musuhnya, ia pikir lebih baik tidak main-main dengan pemimpin kota terlebih dahulu. Untuk dapat mengendalikan wilayah gundukan Swallow, pemimpin kota itu tidak baik untuk diajak main-main. Targetnya adalah pemimpin keluarga Purefeder. Luo Feng menyipitkan matanya bersinar dingin. Meskipun rencananya telah ditetapkan, keluarga Purefeder masih merupakan salah satu keluarga terkuat di wilayah gundukan Swallow. Di dalam keluarga ini, ada banyak level awan, level semesta, dan bahkan satu orang tua level domain, penguasa domain, yang berlatih. Namun, itu hanya dari apa yang didengar pelayan, apakah itu benar masih belum diketahui. Hari kedua, pagi-pagi sekali, energi roh Luo Feng menyebar melalui riak-riak ruang angkasa. Melalui riak-riak ini, dia bisa merasakan level energi dalam jarak 10 km. Naka ada di sini. Luo Feng membuka matanya. Naka, kamar tingkat awan 2. Luo Feng berkomunikasi. Ayah dan anak Na, setelah tiba di paviliun awan terbang bersiap untuk bertanya-tanya. Di mana Lord Feng yang misterius itu tinggal? Dalam benak Naka, sebuah suara bergema. Naka, kamar tingkat awan 2. Ayah, kamar tingkat awan 2. Naka berkata dengan lembut. Bagaimana kamu tahu? Nabu tampak terkejut pada putranya. Kakak Feng mengirim pesan kepadaku secara mental. Kata Naka. Nabu, yang mendengarkan ini benar-benar terkejut. Lord Feng yang misterius ini menakutkan. Bahkan tanpa bertemu mereka secara langsung dan dari jarak yang begitu jauh, dia sudah tahu bahwa mereka ada di sana. Ayo pergi. Nabu dan Naka memasuki paviliun awan terbang. Meskipun tingkat awan melarang orang lain masuk, keluarga Na adalah keluarga tiran regional, yang lain akan dengan mudah membantu mereka. Ketika mereka berdua tiba di kamar Luo Feng, mereka melihat pria berbaju besi hitam berdiri di halaman. Kakak Feng, teriak Naka. Nabu menyapa Tuan Feng. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa anakku. Nabu berambut perak membungkuk hormat. Masuklah. Luo Feng tersenyum. Di ruang tamu, Luo Feng dan Nabu sama-sama duduk. Naka berdiri di samping ayahnya. Tuan Feng, jika bukan karena Anda kemarin, anakku akan kehilangan nyawanya. Seru Nabu. Tadi malam, seluruh keluarga Yu tercabut. Keluarga Yu, mereka juga adalah keluarga yang berakar kuat di sini, namun karena satu kesalahan itu seluruh bisnis keluarga mereka hancur. Kemarin, anakku hampir terseret ke dalamnya. Memikirkannya saja membuatku takut. Tercabut. Luo Feng mengerutkan kening. Aku baru saja mendapat berita paling akurat. Seru Nabu dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Yu sebenarnya telah meminjam sejumlah besar uang, untuk mendapatkan satu set baju sirah dari reruntuhan Dewa Kuno. Mereka menemukan informasi tentang ini melalui saluran rahasia. Namun, sangat disayangkan bahwa tim mereka hancur kemarin. Menurut mereka, baju zirah itu juga diambil. Keluarga Yu tidak memiliki cara untuk mengembalikan jumlah yang begitu besar, apalagi bunganya. Oleh karena itu, mereka yang meminjamkan uang mengamuk dan membunuh keluarga itu dan mencuri semua kekayaan mereka. Bahkan saat itu, mereka tidak merasa puas. Reruntuhan Dewa Kuno, tempat macam apa itu? Juga, apakah sepotong baju sirah itu penting? Tanya Luo Feng. Tuan Feng tidak tahu. Nabu terkejut. Kakak Feng, bahkan aku pernah mendengar tentang reruntuhan Dewa Kuno. Naka tersenyum. Aku hanya tahu itu adalah medan perang kuno, medan perang yang luas dan besar. Luo Feng berkata, aku hanya ingin tahu mengapa baju sirah dari medan perang itu begitu berharga. Dari buku pengetahuan umum dari 13 cincin ruang kapak, Luo Feng mulai memahami beberapa tempat khusus di dalam dunia sungai darah. Salah satunya adalah reruntuhan Dewa Kuno, namun informasi yang ada di sana sangat sedikit. Reruntuhan Dewa Kuno, diameter 100 miliar km, luas dan tak berujung, medan perang kuno. Buku itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Nabu tersenyum, reruntuhan Dewa Kuno, kebanyakan orang hanya tahu bahwa itu adalah medan perang kuno. Namun,
Sebagai seorang pebisnis, melalui saluran khusus saya telah mengetahui beberapa informasi rahasia. Saya yakin bahwa Tuan Feng tahu tentang orang luar. Saya tahu. Luo Feng mengangguk. Orang luar sangat kuat dan berkuasa. Seru Nabu. Secara teori, setiap prajurit tingkat awan dapat terbang keluar dari 18 tingkat awan, keluar angkasa. Namun, setiap prajurit yang terbang keluar melalui luar angkasa akan dibunuh oleh orang luar yang tinggal di luar angkasa. Kita tidak punya cara untuk memasuki luar angkasa. Namun itu juga bagus, karena orang luar merasa sulit untuk turun. Nabu tersenyum. Saya mendengar bahwa setiap kali mereka turun, mereka juga harus membayar harga yang sangat mahal. Luo Feng terkejut. Harga yang sangat mahal. Ini terjadi sangat lama sekali, di zaman kuno. Nabu berseru, pada waktu itu, yang kuat di benua Sungai Dara bagaikan awan, jauh lebih banyak dari sekarang. Dan pada saat itu, para orang luar turun. Para prajurit kuat dari orang luar bertempur dengan pasukan abadi dari pihak kita dan para dewa bertempur di sana. Pertempuran para dewa. Luo Feng berkedip. Benua Sungai Dara kita mengalami kerugian besar, karena semua makhluk abadi kuno tumbang. Namun, meskipun pengorbanannya sangat besar, kita berhasil mengusir para orang luar. Mata Nabu berbinar. Setelah pertempuran itu, para orang luar tidak pernah melancarkan invasi besar seperti sebelumnya. Dan medan pertempuran besar untuk para makhluk abadi saat itu, dikenal sebagai reruntuhan dewa kuno. Meskipun sangat luas, itu memang merupakan reruntuhan yang rusak. Pemuda naga di sampingnya berdiri, matanya berbinar. Sejumlah besar makhluk abadi membentuk pasukan, dan pasukan dewa saling bertarung. Ini sangat mengejutkan. Luo Feng tersenyum. Reruntuhan dewa kuno, mungkin sejumlah besar makhluk abadi memang bertempur di sana. Namun, untuk mengatakan bahwa orang luar dikalahkan, itu adalah lelucon. Tidak termasuk kekuatan lain, hanya para ksatria perusahaan alam semesta virtual atau pemimpin negara alam semesta, salah satu dari mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia Sungai Darah. Reruntuhan dewa kuno memiliki sejumlah besar senjata dan baju besi khusus dari orang luar. Juga, beberapa baju besi dari makhluk abadi yang jatuh, bahkan jika rusak, masih sangat berharga. Kata Nabu, dan aura pembunuh di reruntuhan itu sangat berat. Beberapa prajurit yang memiliki kesadaran lebih lemah yang masuk akan diambil alih oleh aura pembunuh, dan menjadi benar-benar gila. Namun, masih banyak yang memasuki reruntuhan dewa kuno mencari harta karun yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. Juga, orang-orang dengan aura pembunuh yang kuat menyerap kristal Sungai Darah dengan lebih mudah. Oleh karena itu, banyak prajurit tidak peduli dengan bahaya di dalam reruntuhan. Seru Nabu, ngomong-ngomong, reruntuhan dewa kuno adalah tempat yang menakutkan. Itu adalah tempat yang paling menarik, dan banyak prajurit kuat dari benua kita berbondong-bondong ke sana. Ah, Luo Feng mengerutkan kening. Aura pembunuh, kristal Sungai Darah. Dari buku yang dia baca sebelumnya, semakin banyak seseorang membantai, semakin mudah untuk menyerap kristal. Dan Nabu juga mengatakan demikian, semakin kuat aura pembunuh seseorang, semakin mudah untuk menyerap kristal. Oleh karena itu, banyak prajurit berbondong-bondong ke sana. Jadi, pembantaian adalah untuk meningkatkan aura pembunuh seseorang. Pikir Luo Feng, kristal Sungai Darah ini, harta macam apa ini? Mengapa aura pembunuh orang yang kuat, semakin mudah untuk diserap? Reruntuhan dewa kuno, jika aku memperoleh beberapa kristal dan aku tidak dapat menyerapnya, aku dapat pergi ke sana untuk mencobanya. Pikir Luo Feng. Kedatangan ayah dan anaknya membuat Luo Feng senang, karena ia jadi tahu lebih banyak informasi tentang reruntuhan dewa kuno. Ini terkait dengan apakah ia bisa menjadi prajurit darah atau tidak. Paviliun awan terbang, tempat Luo Feng. Luo Feng memasuki alam semesta virtual. Meskipun saat ini ia sedang menjalankan misi pelatihan tidak berbenturan dengan studinya sendiri tentang hukum. Gunung Yuxiang, wilayah awal mutlak, Villa Wuka. Rongjun, Luo Feng, kudengar kalian berdua telah memulai misi pelatihan. Wuka menatap Luo Feng dan Rongjun. Level berapa yang kalian berdua pilih? Sulit, kata Rongjun. Luo Feng, kau. Wuka menatapnya, Rongjun juga menoleh. Level berbahaya, kata Luo Feng. Pada saat itu, keduanya terkejut. Wuka menatap dengan mata terbelalak, Luo Feng, ini misi pertamamu dan kau memilih berbahaya. Itu,
Terlalu berisiko. Itu memang berbahaya. Sebenarnya, aku punya masalah kecil sekarang. Luo Feng tidak berdaya. Meskipun aku sedang menjalani level yang sulit, aku bahkan tidak berani ceroboh. Orang gila, kau benar-benar gila. Rong Jun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun seutas benang kesadarannya berada di jaringan alam semesta virtual, dirinya yang sebenarnya berada di kota Swallow Mound di dunia Blood River untuk merencanakan misinya melawan keluarga Purefeder. Pertama-tama, dia harus tahu seperti apa rupa pemimpinnya. Dengan cara ini, dia dapat memastikan targetnya. Selanjutnya, dia harus jelas tentang rumah besar tempat mereka tinggal. Tidak masalah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi. Aku melakukan sesuatu yang besar hari ini, aku tidak boleh terganggu. Semoga berhasil, kata Wuka. Jangan sampai kau mengorbankan nyawamu untuk misi ini. Rong Jun memperingatkan. Tenang saja. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menghilang dan meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Dunia Sungai Darah, kota gundukan burung layang-layang, malam. Setelah 6 hari belajar dan persiapan serius, Luo Feng berubah menjadi embusan angin dan tanpa suara atau jejak meninggalkan paviliun awan terbang. Dalam sekejap, ia tiba di sebuah rumah mewah yang luasnya 10 km. Ini adalah rumah mewah yang kedua setelah rumah pemimpin kota. Keluarga Bulu Murni. Udara bergetar, sebuah siluet muncul di udara di luar tembok rumah besar itu. Tentu saja itu adalah Luo Feng bab 498, Pembantaian Larut Malam. Penerjemah, Editor. Luo Feng tidak mengenakan baju zirah hitamnya hari ini. Sebaliknya, dia mengenakan jubah hitam panjang dan berdiri dengan tangan kosong di dekat dinding. Keluarga Bulu Murni. Luo Feng tersenyum. Seluruh keberadaannya lenyap tertiup angin, tanpa jejak atau suara, memasuki jauh ke dalam rumah mewah itu. Rumah Bulu Murni menempati area seluas 10 km. Itu dibagi menjadi rumah luar dan rumah dalam. Rumah luar diperuntukkan bagi anggota keluarga yang lebih rendah atau lebih biasa, oleh karena itu keamanan di sekitar sana lebih longgar. Namun, jelas bahwa keamanan di sekitar rumah dalam lebih ketat. Seorang pria berjubah hitam mengambil 3 langkah sederhana. Di dalam vegetasi gelap, dinding, jalan setapak 3 gambar muncul, dan dia telah mencapai dekat rumah dalam. Misi Kristal Sungai Darah adalah salah satu misi berbahaya. Tidak akan semudah itu untuk mendapatkannya. Luo Feng setengah jongkok di bawah batu besar. Tatapannya menyapu area tersebut dan energi rohnya terhubung dengan ruang semesta, merasakan energi kehidupan di sekitarnya. Energi di dalam rumah bagian dalam jelas jauh lebih kuat. Hanya level semesta saja, jumlahnya cukup banyak. Tidak mungkin untuk masuk begitu saja. Luo Feng sangat serius. Saat dia melepaskan gerakan ilusinya, seluruh keberadaannya menjadi siluet di malam yang gelap, hampir seperti harimau bersayap, dan dia dengan cepat memasuki rumah bagian dalam. Seriuslah, jangan terlihat seperti sedang tertidur. Kapten, siapa yang berani menyerbu rumah keluarga Bulu Murni? Tidak perlu seserius itu. Tidak serius tidak apa-apa, tetapi setidaknya kamu harus berpura-pura. Kalau tidak, akan buruk jika kamu ketahuan. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Sebuah tim penjaga berpatroli di rumah bagian dalam, para penjaga berjalan dan berkomunikasi. Dari belakang mereka, siluet kabur dengan cepat melintas melewati mereka, mencapai lebih dalam ke rumah bagian dalam. Ketika Luo Feng menggunakan gerakan ilusi, dia bahkan lebih sulit dideteksi. Ditambah lagi, dia mengikuti aliran ruang semesta dan menghindari semua penjaga gelap. Namun, ini mengejutkan Luo Feng, karena keamanannya sangat ketat. Keluarga terkuat, kedua di samping keluarga pemimpin kota, jelas bukan lelucon. Di depan adalah tempat tinggal penasihat yang tidak berguna itu. Luo Feng menempel pada pilar batu di jalan setapak. Hampir seperti bayangan, matanya menatap dingin ke tempat yang tenang di kejauhan. Luo Feng beresonansi dengan riak ruang semesta, membentuk 3 lengkungan aneh dan memasuki paviliun yang tenang. Paviliun tingkat 2, mengenakan jubah putih, seorang pria kurus pucat duduk di meja belajarnya, memikirkan sesuatu. Pasti ada sekelompok besar ahli taktik dalam keluarga besar ini, karena keluarga bisnis seperti itu lebih menyukai ahli taktik ini. Adapun pria berjubah putih ini, dia adalah ahli taktik peringkat tertinggi keluarga Bulu Murni, Yuke Qi yang paling disukai. Dia memegang posisi yang sangat tinggi dalam keluarga.
Hanya dari tempat tinggalnya yang berada di rumah dalam dan memiliki pavilion yang begitu besar dan tenang, orang bisa melihat statusnya. Yu Keki, sebuah suara bergema. Pria berjubah putih itu gemetar. Dia berbalik untuk melihat ke belakangnya, di mana berdiri seorang pria berambut hitam berjubah hitam. Tuan, pria berjubah putih itu membungkuk dengan hormat, matanya dipenuhi dengan kesetiaan yang membara. Luo Feng mengangguk. Selama 6 hari terakhir ini, untuk mendapatkan setiap detail tentang keluarga bulu murni, dia merencanakan dengan hati-hati dan belajar dari banyak sudut, dan tidak hanya mengandalkan informasi umum yang dia dapatkan dari sistem kota. Dia juga telah menggunakan teknik pengendalian jiwa pada beberapa orang penting dalam keluarga untuk melakukan pemeriksaan yang tepat. Mengenai teknik jiwa ini, gurunya, master dari planet Yunmo Huyanbo yang mengkhususkan diri dalam aspek jiwa, memiliki prestasi besar di dalamnya. Dia bahkan bisa melakukan jejak budak, tentu saja ada banyak teknik lain yang lebih rendah. Dan buku pertama coretan ruang waktu juga memiliki banyak teknik jiwa. Terhadap pria berjubah putih ini, dia hanya menggunakan teknik yang mirip dengan hipnosis. Saya ingin melihat pemimpin keluarga Anda sekarang, apakah Anda siap? Tanya Luo Feng. Silakan santai tuan, saya adalah ajudan kepercayaan pemimpin keluarga, dia memiliki kepercayaan penuh pada saya. Bahkan jika saya ingin menemuinya larut malam, itu tidak akan menjadi masalah. Yu Keki yang berjubah putih sangat percaya diri. Anda memimpin jalan, kata Luo Feng. Ya, Yu Keki yang berjubah putih berkata dengan hormat, Tuan hanya perlu mengikuti di belakang saya. Setelah itu, dia segera turun dengan Luo Feng mengikutinya. Berderit, setelah membuka pintu, Yu Keki membawa Luo Feng keluar di depan umum. Berjalan di sepanjang jalan setapak, mereka sangat diam. Luo Feng bisa melihat tim penjaga di kejauhan berjalan mendekat. Pemimpin tim itu menatap pria berjubah putih itu dan tersenyum, Tuan Yu. Yu Keki mengangguk acuh tak acuh. Tim penjaga itu bahkan tidak mempertanyakan siapa pria berjubah hitam itu dan pergi. Yu Keki berkomunikasi dalam hati, Tuan, harap santai saja, karena ada beberapa hal penting, saya akan berbicara dengan pemimpin keluarga larut malam. Saya juga kadang-kadang membawa orang untuk menemuinya. Meskipun saya biasanya diinstruksikan untuk membawa orang-orang ini, para penjaga tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, sama sekali tidak masalah bagi saya untuk membawa seseorang. Luo Feng mengangguk. Mereka melanjutkan, satu level demi level. Luo Feng hanya berjalan dengan bebas dari satu penjaga ke penjaga lainnya. Mereka bahkan tidak bereaksi apapun. Tidak peduli apapun, mereka berdua terus masuk lebih dalam ke dalam rumah besar itu. Semakin dalam kita masuk, semakin ketat keamanannya. Bahkan jika aku ingin masuk ke sini tanpa ada yang memperhatikanku, itu tidak mungkin. Luo Feng melihat ke depan ke sekeliling yang luas. Hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat memastikan bahwa setidaknya ada 1000 orang yang berpatroli. Jelas, mereka telah mencapai inti keluarga. Buka pintunya, teriak Yu Keki. Ya, Tuan Yu, mohon tunggu sebentar. Segera para penjaga membuka pintu. Di bawah pengawasan 1000 penjaga, Yu Keki membawa Luo Feng ke inti rumah besar itu. Tuan, ini sudah menjadi area inti keluarga. Pemimpin keluarga, murid-murid penting dan beberapa kekuatan absolut, harta karun, dojo, semuanya ada di sini. Yu Keki berkomunikasi. Tempat tinggal pemimpin keluarga tidak jauh dari sini. Akhirnya, kita sampai di depan istana. Luo Feng memeriksanya dengan saksama. Di depan ada tembok kuno sepanjang 500 meter dan lebar, dan di dalamnya ada istana setinggi 9 lantai. Di luar istana, berdiri 2 penjaga. Buka pintunya, kata Yu Keki. Siapa dia? Dari kedua penjaga itu, yang di sebelah kiri mengerutkan kening dan menunjuk Luo Feng. Dia seseorang yang ingin ditemui pemimpin. Yu Keki mengerutkan kening. Cepat dan buka pintunya. Pemimpin tidak memberitahu kita tentang pertemuan dengan siapapun larut malam ini. Penjaga di sebelah kiri terus menganalisis Luo Feng dengan saksama. Dia berkata dengan dingin, dan saat ini, pemimpin sudah mulai beristirahat. Pemimpin sudah lama ingin bertemu dengannya, tetapi belum ada kesempatan. Hari ini aku berhasil membawa tuan ini, tentu saja aku membawanya ke sini segera. Ekspresi Yu Keki yang berjubah putih itu serius, memerintahkan, apakah kamu bersedia menanggung konsekuensinya? Cepat dan buka pintunya. Luo Feng mengerutkan kening, berkomunikasi, ada apa? Tuan,
biasanya mereka berdua bahkan tidak repot-repot menghentikanku. Namun, mereka bertindak agak aneh hari ini. Yu Keki menjawab dalam hati, dia juga curiga. Mengapa kamu tidak membuka pintu? Ekspresi Yu Keki jelek meraung, ada apa dengan kalian berdua? Ekspresi kedua penjaga berubah. Salah satu dari mereka tersenyum malu dan berkata, Tuan Yu, kami dua bersaudara sebenarnya tidak ingin menghentikanmu. Baru hari ini, pemimpin baru saja mendapatkannya, lagi pula, itu tidak nyaman bagi para tamu. Jika dia diganggu, dia akan sangat tidak senang. Jika dia benar-benar ingin bertemu pria ini, kami saudara akan menyampaikan pesannya. Ah, Yu Keki berjubah putih mengerutkan kening dan berkomunikasi dengan Luo Feng, Tuan, pemimpin saat ini bersama seorang wanita, apa yang harus kita lakukan? Masuk, Luo Feng berkomunikasi. Di bawah pengaruh teknik jiwa, Yu Keki tidak bisa menolak perintah Luo Feng. Melihat ke arah penjaga, sampaikan pesannya. Pemimpin bertemu dengan tuan ini lebih penting daripada meniduri seorang wanita. Oke, kedua penjaga itu segera membuka pintu dan salah satu dari mereka masuk. Titik. Luo Feng berdiri di luar dan melihat melalui pintu yang terbuka. Pemimpin. Penjaga yang masuk berteriak serius di dalam istana. Ada apa? Sebuah suara marah terdengar. Ada apa? Sebuah suara manis terdengar. Pemimpin keluarga, Tuan Yu telah membawa seseorang. Dia mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang ingin Anda temui. Pemimpin, apakah Anda akan menemuinya? Penjaga itu bertanya. Tuan Yu telah membawa seseorang. Tiba-tiba pintu besar di lantai satu istana bergemuruh terbuka. Seorang pria tinggi dan kekar bertelanjang kaki berpakaian santai dalam gaun tidur mewah melihat keluar, tatapannya mendarat pada Luo Feng yang berjubah hitam. Dia segera mulai curiga, lebih dari itu dan rencananya akan terungkap. Luo Feng menjadi kabur dan bergegas ke halaman. Sua. 9 siluet hitam segera bergegas turun dari tingkat atas istana. Bersamaan dengan itu, siluet menutupi langit dan daratan, bergegas. Dari semua sisi halaman ke dalam. Pemimpin keluarga bulu murni, posisinya sangat tinggi dan perkasa. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pengawal pribadi? 300 pengawal, 9 penjaga bayangan yang hebat. Sebenarnya ada 9 tingkat alam semesta, kekuatan super memang kekuatan super. Luo Feng berjubah hitam memiliki ekspresi dingin. Matanya sedingin es saat lengannya terentang. 300 penjaga dan 9 penjaga bayangan yang bergegas keluar, semuanya awalnya memegang bila pertempuran atau pisau, atau senjata pribadi mereka sendiri, dan siap untuk mengendalikannya untuk membunuh Luo Feng. Namun, di bawah kendali energi roh Luo Feng yang kuat, 300 penjaga menggunakan senjata mereka sendiri untuk menusuk kepala mereka sendiri. Tidak. 300 penjaga dan 9 penjaga bayangan, bersama dengan 2 penjaga di pintu menatap dengan ketakutan. Namun, kekuatan mereka tidak cukup untuk mengendalikan senjata mereka sendiri. Sua, dengan kilatan bilah, pisau, senjata. 311 kepala terpenggal. Darah segar mengambang di kegelapan malam. Hanya 3 orang yang masih hidup di halaman. Yu Keki berjubah putih berdiri di sana dengan bodoh dan pemimpin keluarga bulu murni memiliki ketakutan di matanya. Hanya jubah hitam Luo Feng yang berkibar, tanpa ekspresi. Sua, dalam satu langkah, Luo Feng telah mencapai samping pemimpin itu dan mencengkeram lehernya, seperti mencengkeram ayam kecil. Setelah itu, hanya dengan satu langkah, seluruh keberadaannya lenyap. Bab 499, Tao Bulu Murni. Penerjemah, editor, terjemahan bangsa. Keluarga bulu murni jauh lebih kuno daripada keluarga angin batu baru-baru ini. Prajurit terkuat di wilayah gundukan Swallow secara kebetulan berasal dari keluarga bulu murni. Tao Bulu Murni, penguasa domain level 6, dia adalah yang tertua dalam keluarga saat ini. Dia juga yang terkuat dan orang sejati yang mengendalikan keluarga dari bayang-bayang. Dia adalah pria sejati dengan kekuatan. Sama seperti bagaimana Kekaisaran Gunung Naga Hitam memiliki seorang kaisar, dengan banyak generasi kaisar berturut-turut. Namun sebenarnya, orang dengan kekuatan sejati adalah pemimpin dewa dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Tao Bulu Murni adalah orang yang benar-benar memegang kendali. Sebuah paviliun yang sepenuhnya berwarna ungu dengan 3 tingkat, dan seluruh tangga dibangun dengan kayu yang diwarnai ungu. Hanya biaya konstruksi ini saja lebih mahal daripada seluruh wilayah keluarga bulu murni lainnya.
Tingkat ketiga, seorang pria parubaya berjanggut hitam mengenakan jubah longgar duduk dengan tenang di tempat tidurnya dengan mata terpejam. Tiba-tiba, riak energi yang kuat mengalir dari arah timur laut. Dunia sungai darah memiliki arah lain. Timur, selatan, barat, dan utara seragam. Namun, arah absolutnya berbeda dari bumi. Ekspresi bulu murni Tao menjadi serius, segera menyebarkan energi rohnya untuk menyapu area tersebut. Karena dia seorang pejuang, jika dibandingkan dengan pembaca roh, energi rohnya jauh lebih lemah. Namun, ketika seseorang mencapai level penguasa domain, menyapu dengan energi roh masih merupakan hal yang mudah dilakukan. Gemuruh. Dengan pavilion sebagai pusatnya, aliran energi roh beriak ke segala arah, segera menyapu seluruh rumah besar dan istana tertentu itu. Saat dia memeriksa, ekspresinya langsung berubah. Dia bergegas keluar dari tempat tidur dan menghilang. Di dalam istana tempat pemimpin keluarga tinggal, bau darah memenuhi udara, karena lebih dari 300 mayat tergeletak di tanah. Noda merah dan putih di tanah, itu menjijikkan untuk dilihat. Dan sekitar waktu yang sama 300 orang ini baru saja jatuh, seorang pria parubaya berjanggut dalam jubah abu-abu longgar melayang di udara di atas istana. Matanya mengamuk saat dia melihat ke bawah. Jendela tingkat 2 istana terbuka dan melaluinya seorang wanita cantik. Mengintip. Setelah melihat darah yang mengalir seperti sungai, pemandangan itu membuatnya menjerit. Di tengah udara ekspresi pure Feather Tao berubah. Gemuruh. Gelombang energi kuning lumpur segera menelan istana. Bersamaan dengan itu, gelombang itu melilit Yukeki berjubah putih dan wanita yang bersembunyi di istana, menyeret mereka ke udara. Bicaralah, apa yang terjadi? Tao bulu murni menatap keduanya, dipenuhi amarah. Ini, wajah wanita cantik itu pucat. Namun, Yukeki hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa siluet hitam muncul tiba-tiba, dan setelah itu aku melihat lebih dari 300 orang ini menggunakan senjata mereka sendiri untuk bunuh diri. Dan pemimpin keluarga itu dibawa pergi. Tao bulu murni menatap wanita itu. Ya, itu Yukeki. Dia membawa seseorang untuk menemui pemimpin itu hanya keluar karena itu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Tao bulu murni menatap Yukeki. Namun Yukeki memiliki senyum yang aneh. Tubuhnya meledak dengan keras, tulang-tulang dan benda-benda lain yang terbang dari ledakan itu menembus wanita di sampingnya. Dia menatap dengan mata terbelalak ke 3 lubang besar di dadanya. Berteriak, "Selamatkan aku." Hampir semua orang di dunia sungai darah setidaknya berada di level penjelajah bintang, wanita ini juga, oleh karena itu meskipun ada lubang di dadanya, dia belum mati. Dari kejauhan, banyak siluet melayang. Itu adalah prajurit terkuat keluarga dan tokoh penting. Tetua, apa yang terjadi? Kakek, apa ini? Eselon atas keluarga yang dibesarkan semua tercengang saat mereka melihat sekelompok besar mayat di istana. Ya Tuhan, di antara mereka ada 9 penjaga bayangan, mereka adalah 9 penjaga bayangan besar, kekuatan yang tangguh dalam keluarga bulu murni, 9 level awan. Pergi dan lihat, cari aku dan bawa kembali pemimpin keluarga. Bulu murni Tao mengamuk. Bersamaan dengan itu, energinya melambai meledak, hampir seperti bilah tak berbentuk yang menembus langsung wanita itu, tidak meninggalkan apapun kecuali kekacauan. Ya, kelompok itu menurut. Sebenarnya dari melihat lebih dari 300 penjaga yang semuanya mati, mereka sudah menduga bahwa hasil dari pemimpin keluarga itu tidak baik. Dari mendengar ceritanya, dia seharusnya dibawa pergi. Bajingan, dengan gelombang energi kuning lumpur di sekelilingnya, seperti dewa diksatria yang melayang di udara, Tao bulu murni dengan gila memindai area itu dengan energi rohnya. Dia adalah seorang pejuang, karenanya energi rohnya lebih padat dan lembut. Kontrol dan besarnya jauh lebih pucat dibandingkan dengan pembaca roh. Namun, untuk sekadar memindai sama sekali bukan masalah. Karena gravitasi dunia sungai darah sangat besar, pemindaian Tao bulu murni hanya dapat menyebar hingga sekitar 80 km. Di mana dia? Terbungkus dalam energi, dia terbang sekitar 100 km. Di malam yang gelap di atas kota gundukan burung layang-layang, cahaya kuning lumpur dengan cepat berkedip, tiba-tiba berkedip ke daerah lain di sana-sini, jelas mencari seluruh kota gundukan burung layang-layang. Kota Swallow Mound,
rumah besar pemimpin kota. Seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap dengan ukiran hijau tua di dahinya berjalan di sepanjang pagar istana. Dia mengenakan baju besi bersisik merah darah. Dengan matanya yang dingin, dia menatap ke langit, ke arah Purevader Tau yang sedang mencari-cari di seluruh kota Swallow Mound, saat dia berkata dengan lembut, "Pang tua ini, apa yang sedang dia marahi?" Untuk membuat Pang tua ini marah sebanyak ini, keluarga Purevader pasti telah menderita kerugian besar. Bibirnya melengkung menjadi senyum dingin. Dialah yang memiliki otoritas paling besar di kota Swallow Mound, pemimpin kota, Rock Win Siong. Namun dalam hal kekuatan, dia masih sedikit lebih lemah dari Purevader Tau. Adapun mengapa dia bisa menjadi pemimpin kota Swallow Mound, ada dua alasan. Salah satunya adalah karena dia telah menyerap kristal sungai darah. Alasan kedua adalah, karena dia memiliki hubungan khusus dengan pemimpin kota dunia di wilayah itu. Namun, meskipun Tau Bulu Murni lebih kuat, dia tidak dapat menyerap kristal sungai darah. Oleh karena itu, dia tidak berhak menjadi pemimpin. Jadilah gila sampai kau mati. Itu yang terbaik. Angin batu tertawa dingin, setelah itu dia memberi perintah kepada bawahannya, pergi dan periksa untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Bulu Murni. Ya, sebuah suara lembut bergema. Keluarga Bulu Murni memiliki akar yang meluas sangat dalam ke kota. Mengenai pembantaian dan penculikan pemimpin keluarga mereka, tingkat kebodohan apa ini? Untuk membuat Tau Bulu Murni yang lebih tua marah sedemikian rupa sehingga dia mencari seluruh kota secara pribadi, dan juga untuk mengaktifkan seluruh keluarga dan semua departemennya untuk mencari dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, keluarga angin batu pemimpin kota, bersama dengan beberapa kekuatan lain, semuanya mulai bergabung. Seluruh arus bawah kota gundukan burung layang-layang mulai mengalir. Yu Yanta dari keluarga Yu adalah bintang level 9, kecepatan maksimalnya melarikan diri telah mencapai 8 km per detik. Dan Luo Feng, yang merupakan level alam semesta 9, dengan level domain 9, bersama dengan pemahaman tinggi tentang hukum asal ruang angkasa dapat langsung berakselerasi dan mencapai kecepatan tertinggi. Akselerasi seketika itu, bahkan dengan gravitasi dunia sungai darah, dapat mencapai hingga 300 km per detik. Ketika Luo Feng telah menangkap pemimpin keluarga saat itu, dia membungkusnya dalam energi roh dan segera bergegas ke langit, terbang langsung ke level awan. Di level ke-15 30.000 km jauhnya dari kota Swallow Mound. Luo Feng menangkap pemimpin keluarga dan akhirnya berhenti. "Apa yang kamu inginkan?" Ekspresi Purevader Chong pucat. Setelah dantiannya hancur saat dia ditangkap, jiwanya sekarang berada di bawah tekanan berat dari energi roh Luo Feng yang kuat. "Kenapa kau bertanya padaku?" Luo Feng segera mengambil gelang angkasa dari Purevader Chong. Tentu saja gelang angkasa itu memiliki jejak rohnya. Namun, energi roh Luo Feng menjadi seperti tombak panjang dan dengan paksa menembus segel jejak roh, menyebabkan wajah Purevader Chong menjadi semakin pucat. Cukup kaya, Luo Feng memegang gelang itu, dengan hati-hati memeriksa barang-barang di dalamnya. "Kau ingin uang? Tidak masalah. Berapapun yang kau inginkan, kau akan mendapatkannya. Jangan bunuh aku," kata Purevader Chong. "Kau adalah seorang pembaca roh, kau bisa membuatku melupakan segalanya di sini dan aku bahkan tidak akan mengingat penampilanmu." Luo Feng mengerutkan kening. Di dalam gelang angkasa itu, tidak ada kristal sungai darah. Purevader Chong. Luo Feng menatapnya. Pemimpin keluarga Purevader Chong saat itu bahkan tidak berperilaku seperti pemimpin keluarganya. Dia tiba-tiba merasa tergoda dan terhipnotis oleh tatapan pemuda berjubah hitam di hadapannya. Sedetik kemudian, tatapannya menjadi gelap, dan dia menatap Luo Feng dengan penuh hormat, "Tuan." Luo Feng berdiri di antara awan. Menatap Purevader Chong di hadapannya, dia berkata, "Biar aku tanya, tahukah kau siapa yang punya kristal sungai darah?" "Apakah keluarga Purevadermu punya?" "Ya," Purevader Chong berkata tanpa ragu. "Di mana mereka?" Mata Luo Feng berbinar. "Dengan tetua keluargaku," Purevader Chong menjawab dengan hormat. "Tetua?" Luo Feng mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang penguasa wilayah yang kuat dalam keluarga, namun dia belum benar-benar memastikannya sebelumnya. "Ya, yang terkuat di keluarga Purevader, juga yang terkuat di kota Swallow Mound." Purevader Chong berkata, "Kristal sungai darah ada padanya. Namun, meskipun dia mendapatkannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyerapnya."
Oleh karena itu posisi pemimpin kota jatuh ke tangan keluarga Rockwind. Tetua keluargamu lebih kuat dari pemimpin kota. Luo Feng telah mendengarnya. Ya, Pure Federchong berkata dengan hormat. Pemimpin kota baru saja mencapai level domain lebih dari 100 tahun yang lalu. Menurut tetua, dia hanya dapat dianggap berada dalam tahap awal level domain. Namun, tetua keluargaku sudah berada di tahap selanjutnya. Jantung Luo Feng berdebar kencang. Dari kelihatannya, pemimpin kota itu berada di level penguasa domain 2 atau 3. Lagi pula, dia baru saja mencapai level lebih dari 100 tahun yang lalu. Orang normal yang berhasil mencapai level itu membutuhkan mereka untuk menyerap energi secara perlahan. Untuk naik dari level 1 ke level 9 membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan di alam semesta, hanya para jenius paling elit yang dapat menerima asuhan seperti Luo Feng, karena tidak perlu membuang waktu dalam pelatihan yang berhubungan dengan kuantitas seperti itu. Selain tetua keluargamu, siapa lagi yang memiliki kristal? Tanya Luo Feng. Yang bisa kukonfirmasi adalah yang lebih tua. Yang lainnya adalah Jenderal Pasukan Swallow Moon, Rockwind Sun. Kata Pure Federchong. Rockwind Sun, dia adalah adik dari pemimpin kota Rockwind Siong, dia berhubungan baik denganku. Saat itu dia bahkan mengeluarkan kristal untuk dipamerkan kepadaku, mengatakan itu adalah sesuatu yang diberikan kakak laki-lakinya untuk diserapnya. Ah, yang satu dengan tetua keluargamu, yang satu lagi dengan Rockwind Sun. Luo Feng tersenyum dan mengangguk bab 500, investigasi. Penerjemah, editor, Translation Nation. Di bawah pengaruh teknik jiwa, pemimpin keluarga Pure Feder menjawab semuanya dengan jujur, tidak ada tanda-tanda menyembunyikan apapun. Bagus sekali. Luo Feng berdiri di antara awan dan bertanya, apakah kau tahu apakah ada orang lain yang memiliki kristal itu? Proses menjadi seorang prajurit darah, mengharuskan seseorang untuk terlebih dahulu memperoleh 3 kristal sungai darah dan menyerapnya dengan sukses. Hanya dengan begitu mereka benar-benar dapat dianggap telah menjadi seorang prajurit darah. Begitu Luo Feng mengetahui tentang prajurit darah dan bahkan prajurit hitam legendaris, ia secara alami memiliki beberapa antisipasi dalam dirinya. Ia ingin terlebih dahulu menjadi seorang prajurit darah dan mungkin kemudian menjadi seorang prajurit hitam. Meskipun di dunia sungai darah, prajurit hitam hanyalah sebuah legenda, karena legenda seperti itu ada kemungkinan hal itu terjadi. Dan jelas, dengan kepribadian Luo Feng, ia tidak akan menyerah tanpa mencoba. Semua orang menganggap diri mereka istimewa dan berbeda. Luo Feng sama, hanya saja ia mengenal dirinya sendiri lebih baik daripada siapapun. Tuan, saya dapat memastikan bahwa tetua keluarga dan jenderal pasukan Rockwind memiliki kristal tersebut. Sisanya, saya tidak dapat menjamin. Meskipun, ada beberapa rumor. Pure Federchong menjawab dengan hormat. Rumor, Luo Feng mengerutkan kening. Ya, ini tentang pemimpin kota kita Rockwind Siong. Meskipun saya tidak dapat memastikan apakah dia memiliki kristal tersebut dan berapa banyak yang mungkin dia miliki. Pure Federchong berkata, saya dapat mengatakan dengan kemungkinan besar, bahwa pemimpin kota Rockwind Siong pasti memiliki setidaknya satu yang belum dia serap. Ah, Luo Feng menatap Pure Federchong. Rockwind Siong memiliki latar belakang yang termasyur, gurunya adalah pemimpin kota dunia di sisi dunia ini. Pure Federchong menjelaskan, dia berhasil menyerap satu kristal sejak lama. Dia harus menunggu hingga dia menembus level domain, setelah itu dia dengan cepat menjadi pemimpin kota. Dan setelah itu, dia diam-diam memberikan satu kristal kepada adik laki-lakinya. Bagi para pejuang, memiliki lebih banyak kristal adalah hal yang baik. Setelah menyerap satu, mereka akan ingin menyerap yang lain. Karena dia bisa memberikan satu kristal kepada adiknya, itu berarti tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak, setidaknya ada cara baginya. Chong Bulu murni berkata dengan percaya diri, dan dengan kepribadian Siong Angin Batu yang egois, untuk bisa memberikan satu kristal kepada adiknya berarti dia setidaknya akan menyiapkan satu kristal lagi untuk dirinya sendiri. Aku menduga dia mungkin bahkan memiliki lebih banyak kristal. Luo Feng mengangguk. Itu masuk akal. Setelah itu, Luo Feng segera membunuh Chong Bulu murni dan merawat tubuhnya. Di malam yang gelap, dia kembali ke paviliun awan terbang kota Swallow Moon. Keluarga Pure Feder berakar dalam di kota Swallow Moon. Akarnya jauh lebih dalam dari keluarga Rockwind. Jika mereka marah, seluruh kota Swallow Moon pasti akan merasakan amarah mereka.
Rumah keluarga Purefeder, di lantai satu dari paviliun kayu ungu 3 lantai itu, tetua Purefeder Tao menyipitkan matanya di tempat duduknya. Sisa eselon atas keluarga bersama dengan cucu-cucunya berdiri dengan patuh di sisinya. Di dalam aula besar berlutut 10 orang, dan di luar aula berlutut 100 orang. Kakek, ini semua penjaga dan pemimpin pengawal dari rumah besar Yukeki. Mereka semua secara pribadi melihat Yukeki membawa seorang pria berjubah hitam. Seorang pria tua dengan rambut putih, yang tampak lebih tua dari Purefeder Tao berkata dengan hormat. Bicaralah, seperti apa pria berjubah hitam itu? Purefeder Tao memejamkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak tahu, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Purefeder Tao menunjukkan ekspresi marah. Dia menatap tajam, tatapannya memancarkan sinar cahaya yang terlihat ke arah lelaki tua itu. Mereka, 100 orang dari mereka semua melihat lelaki berjubah hitam itu, namun tidak ada dari mereka yang dapat mengingat penampilannya. Lelaki tua itu melanjutkan, saat itu, mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Hanya saja lelaki berjubah hitam ini sangat normal dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Namun sekarang ketika mereka mencoba dan mengingat, wajahnya tampak kabur dalam ingatan mereka, selain dia yang mengenakan jubah hitam, mereka tidak dapat mengingat apapun lagi. Tao bulu murni menoleh untuk melihat kelompok yang berlutut. Tetua, kami tidak dapat mengingat, kami benar-benar tidak dapat mengingat. Kami benar-benar melihat wajahnya saat itu, namun sekarang tidak peduli seberapa keras kami mencoba, kami tidak dapat mengingatnya. Saya bahkan menatapnya tajam saat itu, namun sekarang. Kelompok penjaga itu semua berkata dengan takut. Tao bulu murni terkejut. Para penjaga dan pemimpin penjaga ini semuanya adalah level langit puncak, level bintang 9. Untuk tanpa sadar dipengaruhi oleh seorang prajurit, bahkan level roh level alam semesta akan merasa sulit untuk melakukannya. Seseorang harus memiliki energi roh dan tingkat kesadaran serta kendali yang jauh lebih kuat, untuk mencapai tingkat seperti itu. Kapan seorang prajurit seperti itu muncul di kota Swallow Mound? Tao bulu murni merenung. Namun fakta bahwa dia sangat berhati-hati dalam memasuki sini berarti dia bukan tandinganku. Jika dia lebih kuat dariku, dia tidak perlu begitu berhati-hati. Hanya menerobos masuk saja sudah cukup. Dengarkan, baik-baik. Tao bulu murni menatap dingin ke eselon atas keluarga di aula. Pemimpin keluarga bulu murni kita telah dibawa pergi di bawah pengawasan kita dan dari bawah hidung kita. Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Ini adalah penghinaan bagi keluarga kita. Kita harus menemukan orang ini, jika tidak keluarga bulu murni kita akan diejek oleh banyak orang di kota Swallow Mound. Pergi lihat, periksa setiap orang yang mencurigakan dengan benar. Kekuatan pelakunya setidaknya berada di level awan puncak, kemungkinan besar berada di level domain. Periksa dari semua jalur, lihat prajurit misterius mana yang telah muncul. Ingat, bahkan jika kalian telah menemukannya, jangan bergerak. Segera datang dan beritahu aku sebagai gantinya. Tao si bulu murni menatap kelompok itu. Bahkan jika Chong belum terbunuh, dia tidak layak menjadi pemimpin lagi. Pencarian pelaku ini adalah ujian yang kuberikan kepada kalian semua. Setelah masalah ini selesai, aku akan memilih pemimpin keluarga yang baru. Pergilah sekarang. Ya, mata sekelompok eselon atas berbinar cerah. Mereka semua menjawab secara bersamaan dan segera pergi. Saatnya melakukan yang terbaik. Untuk menjadi pemimpin keluarga yang baru, eselon atas ini semua akan melepaskan semua kekuatan tersembunyi mereka untuk segera memeriksa semua informasi rahasia tentang para prajurit misterius, atau makhluk misterius yang dicurigai. Dengan cara ini, semua informasi dan berita dengan cepat dikumpulkan. Hari kedua, Fajar, gemuruh, 10.000 prajurit lapis baja bersisik hitam naik ke langit. Itu hampir seperti awan hitam yang terbang di atasnya, dengan seorang pemimpin berbaju besi bersisik merah tua yang besar, tinggi, dan kokoh. Penampilannya sangat mirip dengan pemimpin kota Siong Angin Batu, hanya saja auranya lebih gila dan keras, seluruh keberadaannya tampak liar dan buas. Pui, Zan Angin Batu duduk di atas ular berbaju besi hijau, meludah dengan tidak senang ke samping, si bulu murni Chong yang tidak berguna itu, diculik dan masih meminta bantuan kita. Kakak laki-laki terlalu berlebihan, memintaku untuk membantu. Hehe, tapi Chong bulu murni itu. Aku ingin tahu dengan siapa dia sebenarnya main-main, sampai benar-benar dibawa pergi dari rumahnya sendiri. Mendengar ini membuatku senang.
Zan Angin Batu mengejek dengan lembut. Kedua wakil jenderal di sampingnya mengernyitkan wajah saat mendengar ini. Jenderal mereka ini mengendalikan pasukan gundukan burung walet, tetapi dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia dan Chong Bulu Murni itu adalah teman baik, pada saat yang sama, mereka adalah sepasang bajingan yang membuat kekacauan sesuka hati mereka. Benar-benar bajingan, kematian Pure Feather Chong malah membuat Rockwind Zan senang. Dia tidak terburu-buru atau lambat, sambil menunggu Fajar menyingsing untuk membawa pasukan untuk mencari. Jenderal, di depan ada paviliun awan terbang. Salah satu wakil jenderal berkata dengan hormat. Rockwind Zan melirik dan berkata dengan acuh tak acuh, paviliun awan terbang adalah hotel terbaik di kota Swallow Mound. Dengan tingkat kekuatan dan status pelakunya, ada kemungkinan besar dia akan tinggal di sana. Jenderal, jika orang itu benar-benar ingin menyerang Pure Feather Chong, dia mungkin tidak akan tinggal di tempat seperti itu, melainkan di tempat yang lebih aman dan terpencil. Wakil jenderal lainnya berkata dengan lembut. Pak, Rockwind Zan menamparkan wajah wakil jenderal itu, menyebabkan darah segar bercucuran. Seluruh tubuhnya dan binatang buas di bawahnya sama-sama terkejut. Bodoh, Rockwind Zan meliriknya dengan dingin, jika aku mengatakan paviliun awan terbang, maka itu adalah paviliun awan terbang. Tidakkah kau tahu bagaimana cara berpura-pura? Apakah kau pikir kita benar-benar akan menemukan pelakunya bagi keluarga Bulu Murni? Wakil jenderal itu mengangguk, tidak berani bersuara. Dasar bodoh, jika kau mengatakan hal-hal bodoh seperti itu lagi, aku harus mengganti wakilku. Biasanya kau tampak cukup pintar, apakah otakmu menabrak tembok hari ini? Rockwind mengusap dagunya dan mendongak. Melihat paviliun awan terbang yang jauh, pergilah, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Suruh semua tamu tingkat awan dan para prajurit yang kau pikir kuat di dalam untuk keluar semua. Aku ingin melihat mereka semua. Ya, wakil jenderal yang ditampar itu menurut dengan keras. Segera, dia membawa bawahannya, pasukan berkekuatan 10.000 untuk bergegas ke paviliun awan terbang. Area paviliun awan terbang berdiameter 10 km, kedatangan pasukan sebesar itu secara tiba-tiba menyebabkan keributan besar. Pemilik, bukannya aku tidak menghormatimu, tetapi kau juga harus tahu apa yang terjadi. Jenderal telah memberi perintah untuk memanggil semua tamu tingkat awanmu dan tamu yang kau anggap sebagai prajurit yang kuat untuk keluar. Wakil jenderal itu duduk tinggi di atas binatang buas itu dan berkata, sekelompok besar prajurit berdiri di belakangnya. Dimengerti, kami akan patuh. Pemilik gemuk bermata kecil itu memberi perintah dan sekelompok besar pembantunya memimpin jalan. Kamar tingkat awan 2, di paviliun yang tenang. Luo Feng mengenakan jubah sederhana dan sedang membaca buku. Sudah setengah malam sejak kejadian itu, tetapi menurut waktu bumi, sudah 2 hingga 3 hari. Si Bulu Murni Chong baru saja kubunuh. Saat ini seluruh kota sedang gempar, tetapi itu tidak memengaruhiku. Aku akan menunggu sampai malam ini untuk bergerak ke Rockwind Zan. Luo Feng menyusun rencananya sambil membaca buku, mengerjakan banyak tugas sekaligus adalah hal yang sangat mudah baginya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, suara gemuruh dan teriakan. Cepat, keluar, Tuan, ini perintah dari Jenderal Angin Batu. Tuan, tolong bantu aku dan keluarlah. Cepat, lewat sana, cepat. Suasana di luar semakin berisik. Luo Feng mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia sudah lama menduga bahwa kematian Bulu Murni Chong akan menimbulkan keributan besar, namun dia tidak menyangka mereka akan datang ke paviliun awan terbang sepagi ini. Suara langkah kaki di luar terdengar semakin keras. Tiba-tiba pintu halaman terbuka lebar dan 10 prajurit segera menyerbu masuk. Dipimpin oleh seorang pelayan, mereka berjalan ke paviliun. Pelayan itu melihat Luo Feng di dalam dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, Jenderal Angin Batu telah memberi perintah untuk mencari pelakunya. Tuan, Anda harus membantu. Cepat, keluar, cepat. Sekelompok prajurit bergegas masuk, berteriak pada Luo Feng.